Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Susnawati, kelas 12 MIPA, ingin memenuhi tugas fisika. Saya akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua bagian, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelumnya, kalian udah pada tahu apa belum? Apa sih itu gerak? Gerak, benda bisa dikatakan bergerak jika gerak panjang kedudukan suatu benda terhadap titik acuan, jarak panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh suatu benda, perpindahan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda, kelajuan, jarak yang ditempuh tiap suatu waktu, kecepatan perpindahan persatuan waktu, dan percepatan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, kita bahas gerak lurus beraturan terlebih dahulu. Gerak lurus beraturan, gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatannya tetap. Rumus dari gerak lurus beraturan sama dengan S per T, di mana I itu kecepatan, S itu perpindahan, T itu waktu. Ada juga grafik gerak lurus beraturan, grafik kecepatan terhadap waktu, dan grafik jarak terhadap waktu. Bisa diambil contoh kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan kecepatannya tetap. Persamaan GLBB 1, Pt sama dengan P0 plus AT, S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat, Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS, di mana Pt sama dengan kecepatan akhir, P0 sama dengan kecepatan awal, A sama dengan percepatan, T sama dengan waktu, S sama dengan perpindahan. Ada 3 grafik GLBB: grafik percepatan terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, dan grafik jarak terhadap waktu. Contoh, pesawat lepas landas dan berkendara di jalan yang menurun. GLBB menjadi dua bagian, horizontal dan vertikal, dan horizontal juga dibagi menjadi dua bagian, menjadi dipercepat dan diperlambat. Sedangkan vertikal dibagi menjadi 3 bagian, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Nah, itu pengertian-pengertiannya. Biar lebih paham, mari kita terapkan ke contoh soal. Contoh soal: jika Dina mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap 36 km per jam selama 10 sekon, maka jarak yang ditempuh oleh Budi adalah. Nah, diketahui Pi sama dengan 36 km per jam dirubah menjadi meter per sekon, jadi 10 meter per sekon. T sama dengan 10 sekon. Ingat rumus GLB. Pi sama dengan S per T. S sama dengan Pi kali T. Jadi jawabannya S sama dengan Pi kali T. S sama dengan 10 meter per sekon kali 10 sekon. Jadi S sama dengan 100 meter. Jadi jawabannya yang A. Nah, contoh kedua, sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan mobil tersebut setelah bergerak selama 18 sekon adalah. Diketahui P0 sama dengan 0, A sama dengan 4 per S kuadrat, T sama dengan 18 sekon. Ditanyakan Pt. Jadi rumusnya Pt sama dengan P0 plus AT, dan jawabannya Pt
PT sama dengan P0 plus AT, PT sama dengan 0 plus 4K 4,18 4 dikali 18, jadi sama dengan PT sama dengan 72 meter per sekon. Nah itu jawabannya, semoga kalian paham. Mungkin segitu dari saya, Elis Lisnawati. Semoga kalian semoga pembahasan saya dipahami dan semangat buat ujiannya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.